Halo semuanya, selamat datang di channel 10 menit. Kali ini saya akan membahas film horor komedi tentang psikopat dan seorang gadis SMA yang bertukar tubuh. Meski terdapat adegan berdarah, namun film ini disajikan dengan bumbu komedi sehingga dapat meredakan suasana teman-teman ketika menonton. Sebelum itu saya ingatkan bahwa video ini mengandung konten spoiler dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Film diawali di rumah besar dengan beberapa anak remaja yang berpesta dan membahas si penjagal atau psikopat yang masih ada di daerah itu hingga sekarang. Kemudian si mbak-mbak ini pergi untuk mengambil bir, sedangkan Isaac mendapat pisau bernama Ladola dan ia terkesima dengan pisau itu. Kemudian Isaac pergi ke ruang bawah tanah dan menemukan Amer bernama Montrachet. Kemudian ia terkejut karena dia mengira mbak-mbak tadi yang bernama Sandra itu mengagetkannya dan membuat Amernya jatuh dan pecah. Dugaannya ternyata salah. Psikopat itu datang dari belakang dan menyucukkan botol Amer ke dalam mulutnya hingga ia tewas. Sementara itu, Sandra belum tahu bahwa Isaac telah dibunuh dan pintu tiba-tiba digedor keras dan ternyata itu adalah psikopatnya. Sandra terkejut dan kepalanya langsung diantukkan ke toilet hingga ambyar. Dilanjutkan dengan pasangan tadi yang lagi enak-enak, yang mana si cewek udah nek karena si cowok lama banget nyemburnya. Tiba dari belakang datang psikopat itu dan menusuk kepala si cowok hingga tewas. Tersisa cewek ini dan ia lari ke dalam rumah. Psikopat mengikutinya dan melempar suatu tombak, namun tertancap di dinding saja. Si cewek kemudian sembunyi di lemari. Psikopat itu membuka lemari, namun tak ada cewek itu dan psikopatnya pergi. Ternyata ada pintu lagi di dalam lemari, sehingga si cewek tidak bisa ditemukan. Mendengar suara mobil papanya datang, si cewek langsung lari keluar. Namun langsung dihadang psikopat dan si cewek dicucukkan ke tombak yang menancap ke dinding tadi hingga ia tewas. Sesudah itu psikopat lalu melirik pisau Ladola dan tertarik sehingga ia mengambilnya. Kemudian si papa dan mama masuk ke rumah lalu terkejut melihat anaknya sudah tewas tertancap tombak itu. Scene berlanjut ke jam 7 pagi ketika alarm membangunkan cewek bernama Millie. Ia lalu bangun dan sarapan bersama ibunya. Di sini terlihat bahwa Millie akan mendaftar kuliah, namun ibunya terlihat keberatan. Lalu datang kakak Millie bernama Charlene sebagai polisi dan mereka sarapan bersama. Scene berlanjut di taman di kota Blissfield. Di sini Millie berjalan hingga dijemput dua kawannya. Yang cewek bernama Nila dan yang cowok ini bernama Joshua. Joshua ini penyuka batang. Sesampainya di sekolah, mereka membahas tentang Millie yang tidak mau ke pesta dansa. Padahal itu adalah kesempatannya untuk menembak Booker, cowok yang Millie sukai. Mereka lalu berpisah dan di sini Millie terlihat seperti dibully oleh teman-temannya karena ia termasuk cewek yang kalem. Terkhusus untuk teman ceweknya bernama Ryler. Ryler hobi sekali mengejek Millie bersama gengnya. Kemudian Millie sampai di kelasnya. Di sini dia masuk kelas pembelajaran membuat kandang hewan dan ia kena berang karena terlambat masuk. Millie pun langsung duduk di samping Booker. Scene berlanjut kepada Millie dan Nila serta Joshua yang membahas kematian 4 siswa yang dibunuh oleh psikopat di scene awal tadi. Kemudian Millie melakukan perannya sebagai badut cheerleader dan lagi-lagi ia kena hujatan. Setelah selesai acara, Nila dan Joshua menawarkan tebengan kepada Millie karena Millie lama dijemput oleh mamanya. Namun Millie menolak. Sekian lama Millie menunggu hingga sepi, ternyata mamanya sudah tidur. Nyesek banget memang. Kakaknya Millie lalu menerima panggilan Millie, namun baterai HP Millie keburu habis. Millie lalu ditemui oleh si psikopat itu. Psikopat itu lalu mengejar Millie dan Millie berlari. Beberapa saat pengejaran dilakukan, namun tetap saja psikopat itu lebih tangguh dan Millie pun tertangkap. Psikopat itu lalu menusukkan pisau Ladola ke bahu kiri Millie, namun tidak tahu kenapa bahu kiri psikopat itu juga terluka. Tiba-tiba datang kakaknya Millie dan menembakkan pistolnya untuk menakut-nakuti psikopat itu, namun psikopat itu keburu kabur. Di sini terlihat pisau Ladola tidak dibawa oleh psikopat itu dan kemudian disimpan sebagai bukti oleh Charlene. Charlene kemudian memanggil bantuan dan seketika scene berpindah ke kantor polisi. Di situ, Millie ditenangkan dan ditemui oleh ibunya. Malamnya tepat jam 12, reaksi aneh terjadi pada Millie.
di mana ia mulai bertukar tubuh dengan si psikopat. Oke, mulai dari scene pagi ini kita ubah nama tubuh Millie menjadi psikopat, dan sebaliknya karena mereka sudah bertukar tubuh. Lalu si psikopat bingung karena pertukaran tubuh itu. Ia melihat sekitar dan sadar bahwa dirinya sudah berada di dalam tubuh Millie. Scene berlanjut ke habitat si psikopat, di mana Millie kebingungan akan dirinya yang sudah berada di dalam tubuh psikopat dan markas psikopat yang menyeramkan. Di sini memang terlihat lucu karena badan besar si psikopat memiliki jiwa yang feminim. Sementara itu, psikopat itu sarapan dan hampir membunuh Charlene dengan pisau dapur. Untung ibunya segera datang dan menggagalkannya. Dengan kondisi seperti itu, ibunya menyuruhnya untuk istirahat, tapi karena menawarkan untuk ke sekolah, psikopat itu tertarik karena dengan pergi ke sekolah, ia bisa membuat lebih banyak korban. Scene berlanjut ketika Millie sedang berjalan di tengah kota. Ia bertemu dengan beberapa orang dan orang ketakutan kepadanya. Namun ia juga teriak-teriak, "Cucok deh." Psikopat itu memilih baju cewek yang ia sukai. Kemudian ia langsung menuju sekolah. Millie yang dulu bukanlah yang sekarang. Di sini tubuh Millie mulai dikenakan pakaian seksi dan menarik, sehingga menjadi perhatian satu sekolah. Melihat hal itu, Nila dan Joshua bingung dan menghampirinya, lalu mengatakan sesuatu kepada psikopat itu. Namun psikopat itu tidak menggubrisnya. Seketika itu, Ryler datang dan ia diajak psikopat itu ke tempat sepi. Sementara itu, Millie mengendap-endap memasuki sekolah. Sesampainya di tempat ganti baju, psikopat itu bersikap aneh kepada Ryler dan Ryler ingin pergi pipis. Seusai pipis, ia melihat tubuh psikopat itu, padahal hanya Millie yang sedang mandi. Dengan begitu, Ryler ketakutan dan ditemui oleh psikopat itu, lalu ia dimasukkan ke dalam freezer. Psikopat itu lalu menurunkan otomatis suhu freezer hingga minus ratusan derajat hingga Ryler beku. Sesudah mandi, Millie kemudian menemukan Ryler di freezer itu dan membukanya hingga jatuh yang membuat Ryler pecah dan tewas. Scene berlanjut di kelas kandang hewan, di mana psikopat itu menghisap jari Booker karena ada darah pada jarinya akibat terluka. Di situ gurunya langsung memarahi dia dan membuat psikopat itu memiliki niatan untuk membunuh guru itu. Kemudian Joshua dan Nila berbincang tentang keanehan sifat Millie. Tiba-tiba Millie datang dengan tubuh psikopatnya yang membuat Joshua dan Nila ketakutan. Mereka lalu kejar-kejaran hingga membuat semuanya berantakan. Millie berusaha menjelaskan bahwa itu dirinya. Namun rasa takut Joshua dan Nila membuat mereka tidak percaya bahwa itu Millie. Mereka saling menyerang tak henti-henti menggunakan peralatan dapur. Ketika mereka semua lelah, tiba-tiba Millie melakukan yel-yel yang sering ia lakukan. Lalu ia diinterogasi oleh Joshua dan Nila. Dan semua jawabannya benar sehingga Nila dan Joshua pun percaya bahwa itu adalah Millie. Kemudian Millie bercerita tentang bagaimana ia bertukar tubuh dengan psikopat itu. Joshua mencari info tentang pisau itu di internet dan didapatkan bahwa itu adalah pisau kuno suku Aztec yang digunakan dalam ritual pengorbanan. Namun sebagian informasi di situ ditulis dalam bahasa Spanyol sehingga mereka mencari guru bahasa Spanyol di sekolah itu dan menanyakannya. Guru Spanyol itu lalu menjelaskan bahwa jika pengorbanannya tidak berhasil, maka roh dua orang akan bertukar dan perubahan itu akan terjadi permanen setelah 24 jam. Mereka berdiskusi tentang hal itu dan memutuskan untuk mengambil Ladola di kantor polisi karena 9 jam lagi pertukaran tubuh Millie akan menjadi permanen. Tapi sebelum itu, mereka harus menangkap psikopat itu sebelum memakan banyak korban. Scene berpindah di ruang kelas kandang hewan dan di situ ada guru Millie. Psikopat itu lalu menghampirinya dengan ekspresi mengerikan. Tanpa basa-basi, psikopat itu menyalakan pemotong kayu dan guru itu menyuruhnya untuk mematikannya, tapi tidak digubris, sehingga guru itu menghampirinya dan psikopat itu menodongkan sebuah obeng untuk menusuknya. Sayang sekali, tubuh Millie yang lemah tidak dapat mendukung perkelahian tersebut, sehingga psikopat itu dengan mudah dijatuhkan. Namun, psikopat itu berhasil juga menusukkan obeng ke leher guru itu. Darah pun bercucuran dari lehernya, dan dengan kesempatan itu, psikopat itu menendangnya hingga guru itu jatuh ke meja pemotong kayu dan ia pun terbelah menjadi dua.
Setelah keluar, psikopat itu berpapasan dengan polisi, lalu bertemu Joshua, Nila, dan Millie. Dengan kecerdikannya, psikopat itu hanya berteriak bahwa ada psikopat. Ya, karena Millie berada pada tubuh psikopat itu, sehingga polisi tidak tahu kalau di dalam tubuh itu adalah Millie. Polisi langsung datang mengejar mereka. Mereka berlari ke mobil, polisi mengejar mereka, bahkan Charlene pun ikut mengejar mereka. Mau bagaimana lagi, mereka harus menepi ke tempat kerja ibunya Millie. Millie lalu sembunyi di tempat ganti pakaian. Kebetulan sekali, ibunya Millie datang ke tempat ganti pakaian itu dan berbincang-bincang tentang kehidupan. Di sini mereka terasa nyambung karena kan mereka ibu dan anak. Belum selesai mengobrol, Charlene tiba-tiba datang dan mengabarkan kondisi ini. Ibu Millie pun pergi. Setelah itu, Nila memberikan topeng kepada Millie agar dapat berkamuflase dan tidak dicurigai. Sementara itu, psikopat itu bersenang-senang bersama Booker dan teman-temannya. Ia merencanakan pesta di pabrik tua. Saat itu, salah satu teman Booker yang mentel memegang bokong psikopat itu dan membuat psikopat itu marah. Setibanya mereka di sekolah, mereka melihat CCTV untuk keberadaan Booker dan mereka berpencar ke dalam rumah hantu. Di situ, psikopat itu menguntit Booker dari belakang dan hendak menusuk Booker. Untung saja, Millie tiba-tiba datang dengan tongkat golf dan memukul psikopat itu hingga pingsan. Namun, tentu saja Booker takut dan mengira Millie adalah psikopat itu, sehingga mereka mengejar dan menangkap Booker juga. Sesampainya di rumah Joshua, mereka mengikat psikopat itu di kursi. Sementara itu, Booker ditidurkan di sofa. Millie berusaha menjelaskan semua, namun Booker tidak percaya, hingga Millie menyampaikan isi puisi yang pernah ia letakkan di loker Booker. Hal itu membuat Booker percaya bahwa itu adalah Millie. Mereka lalu berdiskusi bagaimana jika ke kantor polisi dan mengambil Ladola. Meski waktu tinggal sedikit lagi, mereka lalu memutuskan agar Joshua saja yang menjaga psikopat itu karena disitulah rumah Joshua. Tibalah Nila, Booker, dan Millie di kantor polisi. Sementara Booker dan Millie berjaga di mobil, Nila masuk kantor untuk bersandiwara agar mengecoh Charlene. Ia berhasil mengecoh Charlene dan mencoba mengambil Ladola. Sementara itu di rumah Joshua, ibunya Joshua ternyata pulang lebih awal, dan di situ ibunya kebingungan karena Millie diikat. Joshua lalu mencoba beralasan, tapi alasannya tidak masuk akal, sehingga ibunya tetap mengambil pisau untuk membuka ikatannya. Saat sudah dekat, ternyata ikatannya sudah lepas. Ibunya lalu terkejut dan pisau itu terjatuh sehingga diambil oleh psikopat itu. Mereka lalu sembunyi ke kamar. Di kantor polisi, Nila berhasil mengambil Ladola dan Joshua mengabarkan bahwa psikopat itu kabur. Namun aksi Nila ketahuan oleh Charlene. Scene berpindah ke mobil di mana ternyata Booker juga menyukai Millie. Saat itu juga terjadi creepy moment di mana Booker mencium Millie walaupun Millie masih dalam wujud tubuh psikopat itu. Tiba-tiba saja psikopat itu datang dan merampas Ladola dari situ. Joshua menyusulnya, namun terlambat. Psikopat itu sudah membawa mobil polisi dan hendak pergi ke pabrik tua tadi. Charlene lalu menodongkan pistol ke Millie agar dikurung, dan Booker masuk ke kantor polisi itu dan membuat Charlene terkaget-kaget, sehingga berbaliklah menjadi Charlene lah yang dikurung oleh Millie. Sesampainya psikopat itu di sekolah pada saat pesta, ia langsung menggait salah satu teman Booker ke pabrik tua. Sementara itu Booker memasangkan timer di tangan Millie. Di pabrik tua itu, dua teman Booker lainnya sudah menunggu. Pada saat itu juga, salah satu dari mereka memberikan satu botol Amer kepada psikopat itu. Namun si psikopat memukul dia dengan botol itu. Dengan pecahan botol itu, ia menggorok leher satu orang lagi, sedangkan satu temannya lagi masih hidup. Dengan gergaji mesin pun yang ada di situ, psikopat itu memotong lelaki itu. Mereka lalu berpencar mencari psikopat itu. Joshua bertanya kepada salah satu teman Booker, dan ia membawa Joshua ke pabrik itu. Dan ternyata ia gay, dan mengajak Joshua enak-enak. Joshua langsung mendorongnya dan seketika itu psikopat itu datang dari belakang dan dengan kail tajam yang ia pegang, ia menusuk mata lelaki itu. Millie lalu datang menyuruh Joshua pergi. Sementara di pesta, polisi sudah datang mengejar mereka. Millie duel dan psikopat itu. Millie mengejar-ngejar psikopat itu yang berhasil mengambil Ladola. Nah, di situ Nila dan Joshua mengejar psikopat itu juga dan kemudian mereka menjatuhkannya. Maka dengan Ladolanya, Millie akan menusuk psikopat itu. Tiba-tiba saja alarmnya sudah berbunyi.
yang menandakan sudah genap 24 jam dan pertukaran tubuh akan terjadi secara permanen. Ternyata Millie menyadari bahwa timer Booker telah disetting 5 menit lebih cepat, sehingga masih ada waktu 5 menit lagi untuk bisa bertukar tubuh. Maka Millie langsung menusuk psikopat itu dan mereka pun bertukar tubuh ke sedia kala. Seketika itu polisi datang dan menembak psikopat itu. Kemudian kondisi pemulihan dimulai. Di ambulans, Booker menemui Millie dan mereka berciuman. Scene berpindah ke dalam ambulans, di mana psikopat itu meninggal. Namun ternyata tidak semudah itu, karena di sini diperlihatkan sambungan alat detak jantungnya itu tidak tersambung ke tubuh psikopat itu. Di rumah Millie, keadaan berjalan dengan normal. Saat mengecek pintu depan, ternyata sudah terbuka. Dan ternyata psikopat itu membawa pisau dari belakang dan mengarahkannya ke leher Millie. Charlene datang ingin menembak psikopat itu, namun sayangnya pelurunya sudah habis. Tiba-tiba ibu Millie menghantam tubuh psikopat itu hingga jatuh. Charlene berusaha mengisi peluru, namun ternyata tidak sempat. Millie mengambil pisau hendak menusuknya, namun entah kenapa ia tidak tega. Dan dengan kesempatan yang ada, ibu Millie dan Charlene memanfaatkan kesempatan itu. Millie mengambil potongan kayu dan menusuk psikopat itu tepat di dadanya, hingga ia tewas dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu alur cerita film Freaky. Semoga teman-teman dapat mengerti tanpa harus menonton filmnya secara lengkap. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.